Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dasar dari aplikasi Adobe Flash Professional CS6. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Adobe Flash Professional CS6. Jadi di tampilan awal ini, kita sudah disediakan beberapa template yang bisa kita gunakan, seperti untuk advertising, for Android, animation, banner, sampai dengan presentation. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu sedikit pengertian dari aplikasi tersebut. Jadi, aplikasi Adobe Flash Professional sendiri merupakan sebuah aplikasi pembuat animasi dua dimensi. Adobe Flash Professional sendiri merupakan produk dari keluarga Adobe, seperti Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere, dan Adobe yang lainnya. Di dalam Adobe Flash Professional CS6 sendiri, di sini sudah banyak pilihan format apa yang kita mau gunakan, seperti dari ActionScript 3.0, ActionScript 2.0, sampai dengan Flashlight 4. Jadi di sini kita bisa gunain tergantung kebutuhan kita mau menggunakannya untuk apa, karena Adobe Flash Professional sendiri bisa digunakan di berbagai macam platform, seperti desktop atau komputer, lalu di Android, lalu bisa juga di iOS atau yang lainnya, seperti itu. Lalu di sebelah sini sudah disediakan itu tentang pengenalan Flash sampai dengan Adobe TV. Jadi teman-teman juga bisa baca nih, di sebelah sini ada 11 item untuk pengenalan dari Flash atau simbol, timeline, and animation itu seperti apa dan bagaimana. Itu udah disediain dari Adobe Flash Professional CS6 sendiri, kayak gitu. Oke, kita langsung aja untuk coba. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan ActionScript 2.0. Oke. Nah, ini untuk tampilan lembar kerjanya. Ini di sini. Ini scene awalnya, lalu di bawah sini ada timeline yang kita bisa gunain untuk membuat sebuah animasinya. Lalu untuk atribut atau library-nya ada di sebelah kanan untuk Adobe Flash Professional CS6 sendiri. Sebelah sini ada properties, nah sebelah sini juga. Oke, ini timeline-nya kita bisa gunain, swatch, color, dan yang lainnya. Atributnya kita bisa gunain semua yang ada di sini, seperti alien, info, dan transform. Ini bisa digunakan di sebelah sini. Untuk toolsnya sendiri ini tidak terlalu asing, sama seperti di Adobe Photoshop atau di Adobe Illustrator atau di Adobe After Effects. Kurang lebih sama, mirip-mirip 11-12. Mungkin kalau di aplikasi Adobe Illustrator atau di Adobe Photoshop ada tools-tools seperti rectangle tools, text tool, atau font tool, atau yang lainnya. Tapi di sini banyak lagi tools-tools yang bisa digunakan untuk membuat sebuah animasinya. Oke, langsung aja kita coba untuk membuat sebuah animasinya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah desain media interaktif. Langkah awalnya kita setting dulu untuk lembar kerjanya. Ini di properties. Jadi kita sesuaikan dulu untuk size-nya. Nah, di sini kita setting dulu untuk fps, size dan size-nya. fps-nya kita menggunakan 24 aja cukup. Lalu untuk size-nya sendiri kita ubah menjadi 1280 kali 768. Ini merupakan untuk ukuran layar dari desktop atau komputer atau laptop. Ini ukurannya segini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita fit in window. Nah, ini udah sesuai. Oke, langkah selanjutnya kita desain terlebih dahulu untuk tampilan dari desain media interaktif. Nah, sebelumnya apa sih desain media interaktif itu? Jadi desain media interaktif itu merupakan sebuah aplikasi di mana di dalamnya itu ada sebuah pembelajaran seperti tutorial atau misalkan pengertian tentang aplikasi atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan kasih lihat dulu untuk contoh dari aplikasi media interaktif tersebut. Oke, di sini sudah ada contohnya seperti ini. Ini yang dibuat oleh Maxicom. Nah, saya matikan dulu untuk soundnya. Oke, jadi kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana bernama desain media interaktif. Jadi langkah awal adalah kita mendesain tampilan terlebih dahulu, lalu kita tentukan temanya, itu pembelajaran apa yang akan kita gunakan nantinya. Kalau di sini pembelajaran menggunakan Dreamweaver 8 untuk orang awam. Jadi kita cari dulu nanti apa yang kita mau buat. Misalkan saya mau buat tentang cara membuat desain poster menggunakan Adobe Photoshop. Nah, itu boleh. Nah, di sini ada pilihan jam ke-1 sampai dengan jam ke-7.
Ini terserah kalian mau desainnya seperti apa, mau seperti ini juga boleh. Jadi misalkan di jam ke-1 ini pengenalan tentang Dreamweaver atau misalkan pengenalan tentang Photoshop. Nah, terus misalkan kalau saya klik membuka Dreamweaver 8, nah ini ada logo icon video. Ketika diklik iconnya, ini akan keluar videonya. Sampai selanjutnya pun sama kayak gitu. Oke, saya close dulu. Kita masuk lagi ke Adobe Flash Professional ya. Langkah awal kita desain terlebih dahulu untuk tampilan dari desain media interaktifnya. Jadi di sini saya sudah membuat aset desainnya. Misalkan di sini saya akan coba import terlebih dahulu untuk desain yang sudah saya buat sebelumnya di Adobe Illustrator. Ini import to stage supaya bisa langsung. Oke, di sini saya sudah mempunyai desain dari tampilan untuk media interaktifnya. Ini saya akan sesuaikan dulu untuk ukurannya, karena di sini awalnya saya desain ini ukuran 1920 x 1080. Jadi di propertiesnya ini saya ganti dulu. Jadi 1920 x 1080. Sini saya tinggal sesuaikan. Nah, karena di sini saya buat dari Adobe Illustrator, maka desainnya kita bisa sesuaikan lagi ketika desainnya itu berantakan. Jadi semua ini filenya bisa diedit lagi, jadi tergantung kalian mau sesuaikannya seperti apa nantinya. Ya, saya kecilin dulu untuk fontnya. Oke, jadi ini nanti desainnya tampilan awal untuk membuat sebuah desain media interaktifnya untuk pembelajarannya. Oke, jadi nanti ketika diklik home, nanti akan muncul ke home, tampilan home. Lalu ketika diklik about us, nanti akan muncul ke tampilan about us. Jadi langkah awal saya akan membuat sebuah button terlebih dahulu. Nah, jadi di home ini saya akan jadiin sebuah button. Caranya gimana? Di home ini kita klik dulu, lalu kita tekan F9 atau action. Di sini kita cari stop. Nah, ini karena belum bisa. Jadi coba kita lihat dulu terlebih dahulu. Nah, di sini F9 ke action script, lalu kasih perintah stop. Nah, kalau sudah ini di close dulu aja. Kita kembali ke home, ke button home, lalu kita klik window atau F9, klik action. Nah, kita kasih script. Caranya adalah kita klik on, release, lalu klik di sini, go to and stop layer 2. Tuh, karena saya belum punya layer 2, maka saya akan membuat sebuah layer 2 terlebih dahulu. Sini saya klik new dulu, new layer. Ini khusus untuk button home. Oke, sini saya akan ketikkan misalkan selamat datang. Oke, jadi nanti ketika diklik button home, nanti akan menuju ke sini. Nah, nanti akan menuju ke selamat datang di media pembelajaran interaktif. Kita balik lagi ke timeline scene awalnya. Kita klik lagi home. Tadi sudah dikasih scriptnya, maka kita langsung jalankan aja. Caranya Ctrl Enter. Lalu kita pergi ke button home-nya, kita klik. Nah, dia akan pindah ke tampilan home-nya itu, yaitu selamat datang di media pembelajaran interaktif. Lalu bagaimana caranya? Kita mau balik lagi ke menu awalnya. Oke, kita close dulu di sini. Nah, di sini kita buat simbol back atau teks aja deh. Teks back di sini. Nah, di sini saya buat lagi layer baru, namanya back to home. Oke, sudah. Ini saya buat back. Nah, nanti terserah teman-teman semua untuk simbolnya mau dibuat seperti apa. Ini saya buat contohnya terlebih dahulu. Nah, sini back. Caranya gimana? Di back ini kita buat sebuah button lagi. Kita klik F8, lalu button tipenya kita klik OK. Ini klik double. Nah, kita bisa menggunakan over atau down atau hit, terserah kalian mau menggunakan seperti apa. Jadi misalkan saya kalau menggunakan down, klik kanan, kasih insert keyframe. Setelah itu diklik double, ini kita ganti warnanya agar nantinya berubah untuk warna backnya ini di sini.
ganti warnanya ke hijau. Kita balik lagi, lalu di back ini kita kasih action script. Nah, kita sama langkahnya seperti yang awal, on, release, lalu go to end stop 1. Kenapa 1? Karena kita mau balik ke scene awal nih, scene 1. Nah, di sini baru ada 2 scene. Nih di timeline scene 1, ini scene 2. Oke, kalau sudah, kita balik dulu ke scene 1. Nah, kenapa di scene 1 ada tombol back? Nah, kita hilangin dulu nih tombol back di scene 1-nya. Caranya di scene 1 ini, oke, kita clear frame. Dia akan hilang di frame pertama ini. Dia hanya ada di frame kedua. Lalu kita Ctrl Enter. Misalnya kita klik home, lalu kita klik back. Nah, dia akan balik ke awal. Kayak gitu caranya. Mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Nanti saya akan lanjut di video-video selanjutnya. Terima kasih.